Selamat datang beribadah di minggu keempat sesudah Pentakosta, dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Harsana. Ungkapan situasi. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangatnya cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemercik air dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Lebih langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkas ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam dan nan permai karya ciptaan Allah yang maha agung. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyikan dari Gita Bakti 1 bait pertama dan baitnya yang kedua. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta,
Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda ikutlah, angkat suaramu nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita habiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nat membimbing kita dari Mazmur 136 ayat 1 yang menyatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, mari kita mengaku akan segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptaan-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas segala karya ciptaan-Mu. Allah yang rahmani, kami gagal untuk bersyukur. Bahkan bersungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga tetapi kami seringkali mengecuhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan tetapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya
terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Allah yang rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan seringkali menghadapkan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ambillah kami dan dengarlah doa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam Mika 7 ayat 18 dan 19 yang menyatakan demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkap hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 8 sampai 10 yang menyatakan demikian. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sudah aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita
mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah minggu hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Surgawi, kami saat ini yang telah bersatu hati membuka diri, karena kami akan mendalami kekayaan firman-Mu, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti, memelihara dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tenteranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basyan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan firman. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ya jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah hari ini dengan tema bulan Pelkes adalah bulan keajaiban. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, orang bersyukur itu mempunyai banyak alasan. Mungkin karena keberhasilan, kesuksesan, sehingga orang itu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa melakukan seperti itu? Bahwa orang bersyukur itu menyadari bahwa segala apa yang diperolehnya itu berasal dari Tuhan, yaitu suatu peristiwa yang ajaib atau yang luar biasa besar. Tapi kalau kita melihat situasi kondisi saat ini, yang kebanyakan orang susah karena ekonomi, apakah juga kita pantas untuk bersyukur di saat mengalami kesulitan-kesulitan, di saat kita mengalami kesusahan-kesusahan? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena banyak orang katakan, orang kita aja perlu, orang kita aja masih membutuhkan kebutuhan banyak. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kembali pada bacaan kita saat ini, yaitu bagaimana penulis kitab Mazmur memanggil dan mengajak bangsa Israel untuk bersyukur kepada Tuhan. Mengapa bersyukur kepada Tuhan? Di sini mereka memahami karena Tuhan itu baik dalam keputusan, baik dalam tindakan dan perkataan. Itu yang menyangkut kebaikan Tuhan, kebaikan untuk umat manusia. Yang berikutnya, Tuhan itu kasih setia. Tuhan itu kasih setia itu mengenai tentang janji yang diberikan kepada Abraham, sehingga Tuhan itu memegang terus dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya itu. Nah, karena Tuhan itu baik dan karena Tuhan itu kasih setia, Dia adalah
Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Kenapa bisa dikatakan Dia adalah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan? Karena Ia mampu melakukan suatu tindakan-tindakan, keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Bahkan dalam tindakan-tindakan dipenuhi dengan kebijaksanaan, dikuasai dengan hikmat. Itu yang menyangkut bahwa Dia adalah Tuhan segala Tuhan dan Allah segala Allah. Sehingga bangsa Israel memahami yang pertama, karena Allah itu adalah pencipta. Tuhan itu menciptakan bumi. Bagaimana Tuhan itu menghamparkan bumi bagi bangsa Israel, bahkan juga bagi ciptaan lainnya. Dan kita lihat juga bahwa Tuhan itu juga yang menciptakan atau yang menjadikan benda-benda penerang, yaitu matahari untuk menguasai siang dan bulan untuk menguasai malam. Itu adalah Tuhan, Sang Pencipta. Sedangkan yang kedua, Tuhan itu penolong. Tuhan itu yang membebaskan. Tuhan itu yang menopang bangsa Israel. Dan itu dibuktikan, yaitu bagaimana pemazmur berbicara tentang sejarah masa lalu, yaitu bagaimana Allah memukul mati anak-anak sulung orang Israel sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan juga yang berikutnya, bagaimana Allah mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang teracung dan kuat. Dan di saat bangsa Israel mengalami kesulitan, Tuhan membelah laut sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi. Dan bagaimana Allah menenggelamkan Firaun dan tentaranya. Dan juga bagaimana Allah yang bertindak, Allah yang berkarya, Allah yang menolong itu mengalahkan raja-raja dan kepala suku-suku yang dilalui bangsa Israel di saat mereka menuju tanah perjanjian. Di situ dia menghadapi banyak tantangan dan rintangan, baik alam, cuaca, bahkan juga bangsa-bangsa lain. Tapi di situ Tuhan terlibat di dalamnya. Yang juga tidak heboh lagi juga, bagaimana Tuhan juga memberikan tanah orang-orang Amori dan Hok untuk bangsa Israel. Dan juga mereka memberikan makan roti bagi bangsa Israel di saat dalam perjalanan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, itulah perbuatan Allah yang diperbuat bagi bangsa Israel, sehingga pemazmur mengajak umat Israel untuk bersyukur kepadanya bahwa bangsa Israel tidak bisa terlepas hidupnya dari Tuhan. Nah, oleh karena itu bagaimana bangsa Israel harus melakukan? Mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bagi bangsa Israel. Bahkan juga hingga sampai saat ini Tuhan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bagi kita. Yang pertama yaitu bagaimana melalui Tuhan Yesus Kristus Allah menebus, Allah mengampuni, Allah mendamaikan, dan Allah membebaskan dan Allah menyelamatkan dari kuasa-kuasa dosa dan kejahatan. Dan ini adalah perbuatan yang ajaib, yang besar, yang maha. Dan ini adalah wujud kebaikan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kalau kita berpikir dan kalau kita merenung, padahal sebenarnya diri kita tidak layak untuk ditebus,
dan dibebaskan oleh Tuhan. Karena besarnya dosa-dosa yang kita lakukan setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari, kita sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa baik melalui pikiran, perkataan, dan tindakan. Tapi karena di sini Tuhan itu baik dan Tuhan itu kasih setia, dan Tuhan itu tidak pernah mengingkari, sehingga Tuhan kembali lagi menunjukkan kebesaran dan kemuliaan-Nya, yaitu bagaimana Tuhan membangun melalui pembebasan penebusan itu, yaitu manusia agar hidupnya menjadi baik, agar hidupnya menjadi teratur. Nah, oleh karena itu, kita saat ini kita tidak boleh merasa bangga, dan yang terpenting, kita tidak boleh menguasai keselamatan itu untuk diri kita sendiri. Tapi bagaimana keselamatan itu harus dibagikan, karena keselamatan, kebahagiaan itu bukan hanya milik gereja saja, bukan hanya milik orang-orang percaya saja. Dan itulah tugas gereja, orang percaya, untuk melanjutkan dan meneruskan karya-karya ajaib Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, yaitu kebaikan dan kasih Tuhan yang harus kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dengan melanjutkan ini berarti di setiap kehidupan kita, di setiap kehadiran kita, itu harus menyatakan kebaikan dan kasih setia Tuhan, yaitu membangun kehidupan yang baik dan keteraturan itu. Sehingga hidupnya, bagaimana manusia dengan Allah itu menjadi damai dan teratur, dan juga bagaimana manusia dengan sesama itu juga menjadi damai dan teratur, bahkan juga dengan Allah itu menjadi damai dan teratur. Sehingga di akhir bulan Pelkas ini, itu bagaimana kita melanjutkan dan meneruskan kebaikan dan kasih setia Tuhan itu, di mana kita ada, di mana kita hadir, menyatakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan di dunia ini. Amin. Jemaat, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri dengan sikap sempurna untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati
dan mulut kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatukan hati. Kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Tuhan kami Yesus Kristus, kami saat ini yang bersatu hati menaikkan syukur, pujian, dan terima kasih kepadamu. Dan saat ini kami berdoa kepadamu ya Allah, untuk gerejamu di seluruh bumi ini, bahkan yang ada di Indonesia, lebih khusus lagi GPIB di mana berada, dan jemaatmu GPIB Penabur Solo, Tuhan berkati, mampukan Tuhan untuk menjalankan tugas panggilan pengutusan, berbagi kasih, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Dan untuk menjalankan itu ya Allah, tolong lengkapi semuanya ya Allah, baik para presbiter, unit misioner, bahkan juga seluruh jemaatmu, agar mereka diberikan kuasa, hikmat, dan kasih-Mu, agar mereka melayani dengan tulus, ikhlas, jujur, mengabdi kepadamu ya Allah. Berkati pribadi dan keluarganya, bahkan juga seluruh jemaatmu di berbagai macam persoalan dan kehidupannya. Tolong berikan terang kasih Kristus, sehingga mereka boleh menyelesaikan persoalan-persoalan dan pergumulannya. Bahkan bagi yang lemah, yang sakit, kami mohon jamahan Tuhan untuk memberikan harapan, memberikan semangat, bahkan pemulihan dan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Kembali kami mohon ya Allah, berkati gerejamu ini dengan kuasa kasih-Mu, berikan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah persekutuan ini, sehingga hidup rukun, tentram, sejahtera, dijauhkan dari kelompok-kelompok, dijauhkan dari kebencian, permusuhan, dendam, iri dengki. Dan tolong itu jauhkan semua ya Allah, sehingga berikan pertumbuhan, perkembangan iman yang baik, bahkan juga dari segi jumlah, sehingga semakin semara untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan, bagi yang malas, berikan semangat Tuhan. Bagi yang jauh, tolong Tuhan juga berkati, tolong Tuhan dekatkan, baik yang ada di Sambi. Kami mohon tolong Tuhan cairkan semua ya Allah, sehingga memiliki kerinduan dalam kebersamaan dengan penabur. Bapa, kami serahkan persekutuan gerejamu GBP Penabur ke dalam tangan Tuhan. Tolong Tuhan terus dukung, tolong Tuhan terus berikan kekuatan, agar mampu menjalankan tugas panggilan dengan baik. Kami berdoa juga para presbiter yang bertugas hari ini. Tuhan berkati pribadi, bahkan keluarganya, bahkan juga organis, kantoria, multimedia, bahkan yang lainnya juga Tuhan berkati yang terlibat di dalam peribadahan saat ini. Bapa, kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu, baik yang masih balita, tolong Tuhan juga kuatkan, sehatkan, bahkan juga PT, Tuhan berkati semuanya, GP, Gerakan Pemuda, Tuhan berkati, PKP, Tuhan berkati, kaum PKLU juga Tuhan berkati semua ya Allah. Tuhan juga akan terus melindungi dan menyertai dalam setiap langkah dan kehidupan dan masa depannya. Bapa, kami juga menyerahkan kegiatan-kegiatan selanjutnya di masa-masa COVID-19 ini. Tolong Tuhan berikan kami kasih dan kuasa Kristus, sehingga kami tetap hidup di dalam kekuatan dan
kesehatan Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa juga untuk bangsa negeri kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden Joko Widodo sehingga sampai pemimpin-pemimpin daerah, khususnya juga Surakarta bahkan sampai RT, juga boleh menjalankan tugas pelayanan dengan baik untuk membawa keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, bahkan juga kebenaran Tuhan di negeri Indonesia ini, ya Allah. Jauhkan dari orang-orang yang selalu berpikiran pendek, yang selalu ingin mengacaukan dan memecah belah dan menghancurkan negeri ini. Tolong Tuhan berikan mereka pertobatan, kesadaran, sehingga mereka berpikir untuk kepentingan bersama. Satukan negeri ini, ya Allah, agar terjadi saling bahu-membahu untuk melawan ketidakadilan, kemiskinan, bahkan juga segala sakit penyakit, khususnya virus corona ini, ya Allah, sehingga semuanya segera hilang lenyap dari negeri ini. Bapa, kami berdoa bagi para pejabat-pejabat agar mereka juga boleh menjalankan tugas seturut dengan kehendak Tuhan, agar mereka juga penuh dengan kejujuran, ketulusan untuk menjalankan tugas-tugas kepemimpinan. Bapa, kami berdoa juga untuk masyarakat Indonesia saat ini yang sedang mengalami berbagai macam kesulitan karena PHK, karena usaha, bahkan juga pergumulan-pergumulan kehidupan keluarga dan masyarakat. Tolong berikan kesabaran, ketekunan, dan hikmat Tuhan, agar mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, tindakan-tindakan yang melawan hukum. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk tenaga medis, tenaga sukarelawan juga Tuhan berkati semua Bapa, agar mereka juga melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan kesehatan Tuhan dalam pengabdian, mendampingi dan menolong. Kami berdoa TNI Polisi itu memberkati semua, ya Allah, agar mereka juga boleh menjalankan tugas-tugas penuh dengan ketelitian, kehati-hatian, dan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi masyarakat Indonesia saat ini yang sedang mengalami kepedihan, mereka diabaikan, mereka dipinggirkan, mereka ditinggalkan, bahkan juga mereka sedang mengalami bencana. Kami mohon lawatan Tuhan melalui saudara-saudara kami, agar mereka tidak sendirian, tapi mereka memperoleh kekuatan, penghiburan yang berasal dari Tuhan. Kembali Bapa, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang Tuhan tempatkan di mana saja. Tolong mampukan mereka menjadi lilin penerang, menjadi saksi-saksi Tuhan, mampu menjadi pemberita kabar baik bagi dunia ini. Kembali Tuhan, kami mohon kasih dan kuasa Kristus untuk menyerahkan semua kehidupan ini bahkan kerjaan-Mu, ya Allah, agar semuanya juga boleh berjalan untuk menyatakan kebesaran kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan yang ke-15 yang menyatakan demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.
maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Untuk mengiringi pengucapan syukur, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 289 baik yang pertama, ketiga, dan yang ke-8, Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri, untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita akan ucapkan secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur di nama dia dan kami. Terimalah kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan. Setahu kami bersyukur agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan bekerja muliakan nama. Amin. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kami mohon perhatiannya sebentar untuk pembacaan poin-poin warta jemaat untuk sepekan ke depan. Yang pertama, presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta keluarga yang berkenan beribadah pada hari Minggu ini bersama GPIB Jemaat Penabur Surakarta melalui kanal YouTube. Tuhan memberkati. Yang kedua, Majelis Jemaat beserta seluruh warga jemaat GPIB Penabur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak terkasih yang berulang tahun di pekan berjalan ini. Tuhan Yesus sumber hidup melimpahkan berkat-Nya serta menyempurnakan pengucapan syukur Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, Majelis Jemaat menginformasikan bahwa ibadah Minggu masih akan tetap dilaksanakan online via kanal YouTube sampai dengan waktu yang belum ditentukan, karena perlunya kehati-hatian dan ketelitian serta persiapan yang matang di masa-masa saat ini. Dimohon kesabaran jemaat untuk tetap beribadah Minggu serta ibadah keluarga dari rumah masing-masing. Atas perhatian dan pengertian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Yang keempat, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat serta donatur atas persembahan
yang telah diberikan, baik itu persembahan syukur, persepuluhan, ataupun persembahan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Kami juga menyampaikan bagi jemaat tamu, serta donatur yang berkerinduan untuk menyampaikan persembahan syukur ke GPIB Jemaat Penabur Surakarta dapat men-scan kode QR yang ada di layar atau rekening BNI dan rekening CIMB Niaga yang ada di layar, ataupun ke kotak-kotak yang telah tersedia di gedung gereja, atau dapat melalui koordinator sektor masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang kelima, Majelis Jemaat menginformasikan kepada seluruh jemaat apabila membutuhkan pelayanan ataupun dukungan doa dapat menghubungi langsung ke Bapak Pendeta, pegawai gereja, ataupun ke koordinator sektor masing-masing. Warta keuangan. Laporan warta keuangan Bapak Ibu Saudara-saudari dapat dilihat melalui WhatsApp yang akan dibagikan oleh para koordinator sektor, dan jika ada pertanyaan dapat langsung menghubungi bendahara gereja. Yang ketujuh, presbiter mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, para majelis, kantoria, organis, serta seluruh pihak-pihak yang telah berkenan mendukung ibadah minggu hari ini dapat terlaksana secara online via kanal YouTube. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu serta saudari-saudari semua. Dan yang terakhir, demikianlah warta jemaat untuk pekan berjalan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku